Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, untuk pembelajaran kali ini materinya adalah tentang sholat jamak dan qashar. Ada beberapa pembahasan tentang sholat jamak dan qashar ini, mulai dari pengertian hukumnya, sebab-sebab jamak dan qashar, dan tata caranya. Pengertian sholat jamak, yang dimaksud dengan jamak itu kan menghimpun, mengumpulkan. Menjamak sholat berarti menghimpun atau mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. Adapun sholat yang dapat dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Jadi yang tidak bisa dijamak itu sholat subuh. Kemudian syarat dibolehkannya sholat jamak, yang pertama dalam perjalanan atau jadi musafir. Jadi kalau kita melakukan perjalanan jauh, boleh menjamak sholat. Kemudian yang kedua, dalam keadaan hujan lebat. Jadi kalau ada hujan yang lebat, kita dibolehkan untuk menjamak sholat. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan sakit, kita boleh menjamak sholat. Yang keempat, dalam keadaan takut atau darurat, ini juga dibolehkan menjamak sholat. Ada macam-macam sholat jamak, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim yaitu menghimpun dua sholat yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Kalau mau jamak maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Kemudian jamak takhir yaitu menghimpun dua sholat yang dikerjakan pada waktu yang kedua, waktu yang terakhir. Misalnya mau jamak sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, atau menjamak sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Adapun dalil tentang sholat jamak dalam hadis riwayat Muslim dari Mu'adz, ia berkata, kami pergi bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamak. Demikian juga antara maghrib dan isya dilakukan secara jamak. Ada juga hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Anas. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW jika berangkat dalam pergiannya sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan sholat zuhur ke waktu sholat asar. Kemudian beliau turun dari kendaraan, kemudian beliau menjamak dua sholat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian naik kendaraan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari dalil ini. Dalam hadis ini kan disebutkan Rasulullah pernah menjamak sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan.
Kalau tadi kan alasannya jamak sholat bisa karena takut, bisa karena hujan, atau bisa karena lagi perjalanan jauh. Nah, ini ada dalil Nabi pernah menjamak sholat bukan karena alasan tertentu ya. Ini dalam riwayat Muslim bukan karena takut dan bukan dalam perjalanan jauh ya. Sampai-sampai ada sahabat yang bertanya ya, mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ya, saya juga bertanya kepada Ibnu Abbas yang meriwayatkan ini ya, kenapa Nabi berbuat seperti itu? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, beliau menghendaki agar tidak menyulitkan seorang pun dari umatnya ya. Jadi dalam hadis ini bisa diambil kesimpulan jika ada hal tertentu yang dikira sangat penting, darurat ya, itu bisa menjadi alasan kita boleh menjamak sholat ya. Kalau tadi kan karena hujan atau karena perjalanan jauh atau karena takut ya. Nah, mungkin ada alasan lain yang sekarang ini kita bisa menilai kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya darurat, barangkali bisa menjadi alasan seorang bisa jamak sholatnya. Misalnya kalau dalam bidang kesehatan seorang dokter ya atau tenaga medis ada jadwal operasi misalnya, nah, mungkin bisa jamak sholatnya. Atau kondisi sedang musibah atau apa ya, istilahnya kondisi yang darurat yang penting bisa menjadikan uzur syar'i seorang bisa melaksanakan sholat secara jamak. Kemudian ada beberapa syarat jamak takdim ya. Jadi melakukan sholat jamak di awal waktu. Yang pertama dimulai dari sholat pertama, niat jamak pada sholat pertama, muwalah tanpa diselingi atau tunda, masih ada niat uzur. Dimulai dari sholat pertama ya. Jadi kalau jamak zuhur dengan asar berarti dimulai dengan sholat zuhur. Jamak sholat maghrib dengan isya dimulai dengan sholat maghrib. Apabila dibalik maka sholat yang didahulukan dianggap batal ya, jika disengaja dan tahu. Namun jika tidak disengaja dan tidak tahu maka sholat yang didahulukan menjadi sholat sunnah mutlak. Begitu pula jika sholat pertama ternyata batal maka sholat kedua yaitu asar atau isya menjadi sholat sunnah mutlak. Hal itu berlaku jika tidak sholat faitah atau sholat yang ditinggalkan yang sejenis. Sehingga bila ia pernah meninggalkan sholat fardu yang sama, maka sholat tersebut menjadi sholat qadha dalam dua masalah. Mualah tanpa diselingi atau ditunda di antara keduanya. Maksudnya tidak ada jeda antara sholat pertama dan sholat kedua. Ya. Jadi tidak terpisah antara kedua sholat dengan pemisah yang lama secara urf. Ya. Jadi misalnya jamak sholat zuhur dengan asar, sudah sholat zuhurnya udah, kemudian dia ngobrol atau duduk lama atau ngapain ya. Nah, ini nggak bisa ya menghilangkan kebolehan jamak ya, karena di sini
tidak ada mualahnya. Tapi kalau pemisahnya adalah misalnya dengan wudhu, tayamum, cari air sebentar, ya, maka masih diperbolehkan selama pemisah itu tidak lama. Kemudian masih boleh melaksanakan qabliyah zuhur, lalu sholat zuhur, kemudian sholat asar, lalu ba'diyah zuhur, kemudian sunnah asar. Ya. Jadi ketika menjamak sholat kita masih bisa boleh melaksanakan qabliyah ataupun ba'diyah. Masih adanya uzur, maksudnya masih ada uzur safar bagi musafir dan hujan bagi orang yang mukim, ya. Kalau uzur yang lainnya misalnya lagi operasi, berarti masih operasi. Uzur ini masih ada sampai sempurnanya takbiratul ihram kedua. Takbiratul ihram kedua berarti ya sholat yang keduanya, ya. Tidak disyaratkan adanya safar di takbiratul ihram pertama. Berbeda dengan hujan. Hujan harus ada ketika takbiratul ihram pertama. Jadi ketika ada alasan hujan, maka itu menjadi keharusan, ya. Kalau belum ada hujan masih mendung, belum jelas, ya. Ini belum bisa dilakukan jamak, ya. Masih dugaan. Seandainya hujan berhenti selain kedua keadaan itu, maka tidak menjadi masalah. Kemudian syarat jamak takhir, niat jamak takhir di waktu sholat pertama yang kira-kira cukup membacakannya. Ya, maksudnya jangan niatnya itu ya, di akhir-akhir waktu sholat yang pertama. Syarat jamak takhir adalah adanya niat takhir di waktu zuhur atau maghrib, sedangkan yang tersisa dari waktu zuhur atau maghrib yang cukup untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Ya, misalnya mau jamak zuhur dengan asar, dilakukan di waktu sholat asar, dan itu masih ada waktu, ya. Tapi jika niat jamak zuhur dengan asar kemudian sudah mepet waktu maghrib, itu tidak sah. Sedangkan menurut Ibnu Hajar cukup niat jamak takhir sebelum keluarnya waktu yang pertama walaupun hanya tersisa untuk mengerjakan satu rakaat. Ya, jadi kalau misalnya niat jamak zuhur dengan asar, kemudian masih ada waktu sekiranya satu rakaat, ya, ini masih bisa dianggap adanya uzur hingga sempurnanya sholat kedua, ya, sama dengan syarat jamak takdim, ya. Apabila safar itu tidak berlanjut, sudah selesai sehingga menjadi mukim di tengah sholatnya, maka sholat pertama yaitu sholat zuhur atau maghrib menjadi niatan qadha, ya. Misalnya rumahnya dekat stasiun, ya, lagi sholat jamak takhir, kemudian pas naik kereta itu udah sampai rumah. Nah, itu udah
menjadi sholat qadha ya, bukan sholat jamak ta'khir ya. Kemudian sholat qashar. Qashar berarti mendekkan atau meringkas. Sholat qashar berarti mengerjakan sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu zuhur, asar, dan isya. Jadi maghrib itu kalau 3 tidak bisa jadi 2 atau tidak bisa jadi 1,5, ini nggak bisa ya. Subuh juga tidak bisa dipendekkan jadi 1, nggak bisa. Di maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Dalil salat qashar dalam surat An-Nisa ayat 101. Apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar salatmu. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dari Yahya bin Yazid Al-Hanai berkata, saya bertanya pada Anas bin Malik tentang jarak salat qashar. Anas menjawab, adalah Rasulullah jika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsah, beliau sholat 2 rakaat. Maksudnya mengqashar sholatnya. Kemudian ini sejarahnya dulu itu sholat fardu awalnya itu adalah cuma 2 rakaat ya. Diwajibkan sholat itu awal mulanya 2 rakaat, kemudian Nabi hijrah maka diwajibkan 4 rakaat dan dibiarkan sholat safar seperti semula, maksudnya 2 rakaat. Dan syarat salat qashar ada jarak minimal ya 2 marhalatain ya. Ini nanti perbedaannya di sini, jarak minimalnya berapa ini. Safarnya mubah, mengetahui qasornya diperbolehkan, niat qashar saat takbiratul ihram. Salatnya jenis salat 4 rakaat dalam keadaan safar hingga sempurna, tidak menjadi makmum pada imam yang salatnya sempurna. Jarak safar di sini ada perbedaan ulama ya. Ada yang menyebutkan 140 kilo, ada yang menyebutkan 84 kilo, ada yang menyebutkan 88 kilometer. Tapi umumnya kita berpendapat mengambil pendapat yang paling mudah ini ya 84 km. 84 itu kalau dari Purwokerto ke kira-kira ke Kebumen ya. Safarnya mubah, maksudnya perjalanannya itu adalah perjalanan yang dibolehkan oleh syariat, bukan karena perjalanan maksiat ya. Dan di sini ada bisa berbeda hukumnya. Safar wajib seperti mengerjakan haji, bayar hutang. Safar yang sunnah seperti perjalanan silaturahim, safar mubah seperti perjalanan dagang, safar makruh seperti jalan sendirian atau perjalanan untuk dagang kain kafan untuk orang mati. Qashar salat tidak dibolehkan untuk asyan bis safar, orang yang niatnya dari awal untuk maksiat. Asyan bis safar fis safar, atau safarnya diubah menjadi maksiat setelah di tengah-tengah ia bersafar yang bukan maksiat. Apabila bertobat untuk orang pertama, maka boleh mengqashar salat jika sisa perjalanannya masih 83 km, atau orang yang kedua bertobat, maka boleh mengqashar secara mutlak. Apabila seorang melakukan safar untuk dagang, safar mubah, lalu bermaksiat minum khamar, maka diperbolehkan mengqashar salat. Ia termasuk asyan fis safar.
orang yang bermaksiat dalam perjalanan safarnya. Jadi awalnya safarnya itu ya safar mubah, tapi di perjalanannya itu dia berbuat dosa, ya, maksiat, ya. Maka dalam urusan sholatnya boleh mengqashar sholat. Adapun dosanya itu ya urusan lain, ya, asyan kisah. Tidak menjadi makmum pada imam yang sholatnya tamam. Misalnya kalau kita sholat qashar, kok pas ada di masjid ada sholat berjamaah. Nah, kita nggak usah ikut sholat berjamaah di masjid, karena sholat di masjid kan sholatnya sempurna, tidak qashar. Nah, itu pembahasan tentang sholat jamaah dan qashar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.